Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira selaku dosen pengajar mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan, serta salam sejahtera untuk teman-teman yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 10 kelas S8J ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertemakan algoritma perseptron dan membangun jaringan perseptron. Sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok 10, diantaranya yang pertama ada Jin Nugroho, selanjutnya ada Dina Nurmala yaitu saya sendiri, dan juga Rosa Novianti. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ada baiknya kita pemanasan dulu ya, sebelum mulai benar-benar panas nih otaknya karena hitung-hitungan. Jadi, sebagai pendahuluan, saya akan membacakan uraian singkat mengenai model jaringan perseptron. Model jaringan perseptron ini ditemukan oleh Rosenberg tahun 1962 dan Minsky-Papert pada tahun 1969. Disebut-sebut sebagai perbaikan dari model jaringan Hebb atau jaringan Hebbian. Model jaringan perseptron ini merupakan model yang memiliki aplikasi dan pelatihan yang paling baik pada era tersebut. Perseptron adalah bentuk paling sederhana jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk mengklasifikasikan pola khusus yang biasa disebut linearly separable. Artinya, pola-pola yang terletak pada sisi yang berlawanan pada suatu bidang. Perseptron merupakan metode pembelajaran dengan pengawasan dalam sistem jaringan syaraf atau yang biasa disebut juga dengan istilah supervised learning. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke pelatihan perseptron. Untuk pengerjaan algoritma perseptron, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pengerjaannya nih ya. Di antaranya yang pertama, inisialisasi semua bobot dan bias. Sederhananya sama dengan 0. Nah, dalam pengerjaan algoritma perseptron ini, kita nggak akan jauh-jauh dengan yang namanya bobot atau yang biasa disimbolkan dengan W, dan juga bias yang disimbolkan dengan B. Untuk W ini disesuaikan lagi dengan atributnya ya. Misalkan atribut atau inputannya itu ada X1 dan X2. Maka W-nya juga ada W1 dan W2. Nah, untuk inisialisasi, maka W1 sama dengan 0 dan W2 juga sama dengan 0. Begitu biasnya. B-nya ya sama dengan 0 juga sebagai inisialisasi. Kemudian untuk selanjutnya kita set learning rate atau laju pemahaman yang telah ditentukan. Learning rate ini disimbolkan dengan alfa. Nilainya di antara angka 0 sampai dengan 1. Untuk penyederhanaan, kita bisa set alfa dengan nilai 1. Kemudian jangan lupa juga set nilai threshold atau yang disimbolkan dengan theta untuk fungsi aktivasinya. Nah, yang kedua, untuk setiap pasangan pembelajaran ST, kerjakan A. Set aktivasi unit input XI sama dengan XSI. Nah, yang B, hitung respon untuk unit output dengan rumus net sama dengan B plus sigma X kali W. Nah, B-nya ini bias, sigma dari X itu maksudnya X inputan, W itu bobot ya seperti yang saya sebutkan di sebelumnya. Kemudian yang C, masukkan ke dalam fungsi aktivasi berikut. Y-net sama dengan 1 jika net lebih besar dari theta. Y-net sama dengan 0 jika net bernilai lebih besar dari minus theta namun lebih kecil dari sama dengan theta. Namun Y-net akan bernilai minus 1 jika net lebih kecil dari min 1. Jadi umpamanya jika diketahui theta-nya itu sama dengan 0,5, maka kita tinggal input aja nih sebagai pengganti dari simbol-simbol theta ini. Maka Y-net sama dengan 1 jika net lebih besar dari 0,5. Y-net akan bernilai 0 jika netnya itu lebih besar dari sama dengan minus 0,5 namun lebih kecil dari sama dengan 0,5 dan akan bernilai minus 1 jika netnya lebih kecil dari minus 0,5. Seperti itu. Nah, misalnya diketahui juga bahwa net adalah 0,3. Nah, tadi kan tetanya ceritanya 0,5. Nah, kalau netnya 0,3, berarti ya netnya berapa nih? Karena dia di antara minus 0,5 namun lebih kecil juga dari 0,5, maka Y net sama dengan 0.
kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk theta atau thresholdnya ini disesuaikan lagi dengan ketentuannya ya. Jadi misalnya ditentukan thresholdnya 1, ya maka di sini 1 gitu. Nah, untuk yang D, bandingkan nilai output jaringan Y dengan target atau yang disimbolkan dengan T. Jika Y tidak sama dengan T, lakukan perubahan bobot dan bias dengan cara W atau bobot baru sama dengan W atau bobot lamanya ini ditambah dengan alpha itu learning rate ya, T itu simbol dari target, dan X-nya itu inputannya. Untuk mencari perubahan bobot dari perubahan bias, akan disebutkan dengan B nih. Jadi untuk mencari bias barunya ini sama dengan bias lama ditambah alpha sama juga itu learning rate dan T-nya itu target. Nah, kebalikannya nih, jika Y sudah sama dengan T, maka tidak ada perubahan bobot dan tidak ada juga perubahan bias. Sehingga untuk W baru sama dengan W lama. Jadi nilai bobot baru sama dengan bobot lama. Begitu juga untuk bias. Nilai bias baru sama dengan nilai bias yang lama. Nah, untuk ketentuan yang terakhir nih, lakukan iterasi terus-menerus hingga semua pola memiliki output jaringan yang sama dengan targetnya. Artinya nih, bila semua output jaringan sudah sama dengan target, maka jaringan telah mengenali pola dengan baik dan iterasi pun dihentikan. Kita bisa masuk ke contoh kasus. Pada case ini, diminta untuk membuat perseptron agar bisa mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran bipolar. Untuk inisialisasi, gunakan bobot dan bias awal sama dengan 0. Diketahui learning rate-nya sama dengan 1 dan threshold-nya sama dengan 0. Nah, dari angka-angka yang diketahui dari soal nih, kita bisa masukkan nih ke tabel biar lebih mudah pembacaannya. Ini masukan dan ini targetnya. Untuk masukan di sini kan ada simbol alpha ya, merupakan learning rate. Di sini diketahui 1, maka otomatis nilainya juga sama, 1. Nah, untuk X1, X2, dan targetnya itu gimana? Nah, ini kita bisa lihat dari fungsi logika N. Fungsi logika N itu kan akan memberikan output true jika dan hanya jika kedua inputan bernilai true atau benar. Nah, angka 1 di sini merepresentasikan nilai true atau benar. Sedangkan kebalikannya, min 1 itu merepresentasikan nilai false atau salah. Jadi, dia hanya akan bernilai 1 jika X1 dan X2 sama-sama bernilai 1. Jika salah satunya atau bahkan keduanya bernilai minus 1, maka outputnya harusnya minus 1. Kurang lebih begitu ya untuk fungsi logika N. Lalu kenapa kita memakainya angka 1 dan min 1 bukan 1 dan 0? Karena di sini ketentuannya masukan dan keluaran merupakan bipolar. Nah, yang terakhir di sini diketahui juga threshold-nya sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan nih ke fungsi aktivasi yang tadi. Sebelumnya kan di sini masih simbol-simbol theta ya. Nah, karena sudah diketahui threshold-nya sama dengan 0, maka nilai Y atau Fnet, ini sama aja ya, kadang ada yang pakai Y, kadang Fnet, akan bernilai 1 jika net lebih besar dari 0, akan bernilai 0 jika net sama dengan 0, dan akan bernilai minus 1 jika netnya lebih kecil dari 0. Seperti itu. Oke, sudah ada case kasus ya. Kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, untuk beberapa ketentuan tadi yang perlu digarisbawahi ini saya sudah copy lagi ke sini biar nggak bolak-balik slide-nya. Kemudian untuk ketentuan fungsi aktivasi pada soal juga sudah saya copy ke sini. Nah, di sini ada tabel, saya buatnya menggunakan Excel ya biar gampang dalam perumusannya. Ini masih merupakan penyelesaian epoch pertama. Di sini sudah ada beberapa pewarnaan ya untuk catatan. Misalnya di sini saya warnai pitch, nah itu inisialisasinya. Karena kan di soal juga sudah dikatakan untuk inisialisasi bobot dan bias menggunakan angka 0. Nah, untuk tabel yang ini nih, di sisi kolom-kolom ini, itu seperti yang tadi pada di soal. Jadi ada X1, X2, alfa yang telah diketahui sama dengan 1, dan juga targetnya. Targetnya ini dari angka-angka ini ya.
Nah, selanjutnya ada net menggunakan rumus B plus sigma X kali W. B itu biasnya X adalah inputan, jadi dari sini nih, XI itu jadi ada X1 dan X2. Kemudian WI ini juga ada W1 dan W2. Gitu. Nah, dan Y atau Fnet ini hasilnya dari hasil dari net ini kita sesuaikan ke fungsi aktivasi. Lalu jika sudah diketahui Y-nya berapa, kita masukkan ke tabel ini. Gitu. Nah, di pelatihan perseptron ya, di beberapa saat yang sebelumnya, kan ada ketentuan bagian ini ya, makanya saya copy lagi. Jika Y belum sama dengan T, maka akan ada perubahan bobot dan bias. Rumusnya ini, bobot barunya sama dengan bobot lama. Ini bisa diwakilkan dari kolom-kolom yang di ujung kiri ini. Kemudian ditambah dengan rumus ini. Nah, rumus inilah yang masuk ke rumus sigma W. Alfa dikali T dikali, karena ini W1, maka perkaliannya dengan X1. Karena ini sigma W2, maka perkaliannya alfa dikali T dikalikan dengan X2. Sedangkan untuk sigma bias, perubahan bias rumusnya cukup hanya sampai di alfa dikalikan target. Nah, untuk bobot dan bias barunya ini kan rumusnya ini ya. Jadi, di sini tuh sebenarnya udah tinggal penjumlahan antara yang di sini dengan angka-angka yang di sini. Seperti itu. Nah, untuk penjelasannya, ya di sini saya akan coba hapus dulu ya. Nah, ini semua angka-angka yang berdasarkan rumus-rumus yang tadi saya buat itu saya hapus dulu. Hanya menyisakan angka-angka yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya di sini, seperti yang saya sudah note ya, untuk yang diwarnai peach ini merupakan inisialisasi. Jadi untuk bobot dan bias awal 0. Nah, karena di sini ada X1 dan X2, maka W-nya pun mengikuti, ada W1 dan W2. W1-nya 0, W2 0, dan bias awalnya pun juga sama dengan 0. Nah, untuk angka-angka ini sudah diketahui ya, sudah dibuat di tabel yang pada contoh kasus pertama tadi. Nah, biar nggak bingung, kita nyelesainnya satu per satu. Jadi, mulai data baris ini dulu, lanjut ke data baris yang kedua, ketiga, keempat. Nah, lebih seperti itu. Nah, untuk netnya ini kan ada rumusnya B plus sigma X kali W ya. Jadi, di sini sama dengan B ditambah. Nah, ini kan kita kalikan X dengan W. Jadi, kalau X1 dikalikannya dengan W1, kalau X2 dikalikannya dengan W2. Jadi, jangan ketukar X1 dikali W2, X2 dikali W1. Harus sesuai pasangannya masing-masing. Di sini rumusnya bias ditambah, berarti ini kita dalam kurung dulu ya. Yang pertama itu X1 dikali W1. Kemudian kita tambahkan juga hasil perkalian dari X2 dengan W2. Nah, ini hasil netnya. Sudah diketahui nih netnya ini. Kita lihat di sini fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasinya ini, kalau net sama dengan 0, nah ini Y-nya sama dengan 0. Maka kita input di sini. Tuh. Nah, untuk sigma W1 ini rumusnya alfa dikalikan dengan targetnya, kemudian dikalikan dengan X1. Tuh. Nah, kenapa di sini kita melakukan perubahan bobot? Karena di sini kan T-nya atau targetnya itu kan 1 ya. Sedangkan Y-nya 0. Jadi kita lihat di ketentuan ini. Jika Y belum sama dengan T, maka lakukan rumus-rumus ini. Nah, makanya kita masukin rumus-rumus ini ya. Kita lanjut lagi perubahan bobot 2 alfa dikalikan dengan T dikalikan dengan, nah karena ini perubahan bobot yang kedua ya, maka perkaliannya juga ke X2, jangan ke X1 lagi. Nah, untuk sigma biasnya rumusnya
hanya di alfa dikalikan dengan T. Gitu. Keluar nih hasilnya semua. Nah, bobot dan bias baru ini kan rumusnya tadi yang lama ditambah dengan rumus-rumus ini ya. Rumus-rumus ini kan sudah di sini nih, sudah kita kalikan tadi. Jadi di sini sebenarnya tinggal dijumlahin aja. Jadi W1-nya itu sama dengan W lama ditambah dengan hasilnya ini. Gitu. Nah, W2 juga sama. Jadi bobot yang lama ditambah dengan bobot barunya. Yang hasil perkalian ini ya, sigma W2. Biasnya pun begitu, kita masukin rumusnya. Oke, sudah sampai di sini. Nah, untuk bobot bias dan lama yang di data yang kedua ini, kita copy dari sini. Jadi dia nggak lagi angka 0, tapi sudah dari perhitungan yang di baris pertama ini ya. Jadi kita bisa masukkan di sini 1, 1, 1. Nah, kalau ini kan memang yang tadi sudah ada datanya ya. Tidak perlu dilakukan untuk perhitungannya. Jadi lanjut ke net. Nah, di sini sama netnya untuk B bias ditambah 1 dikali W1. Kemudian ditambahkan juga X2 dikalikan dengan W2-nya. Kayak gini. Nah, ini kan netnya 1 ya. Kita lihat di fungsi aktivasi, kalau Y-nya netnya 1, nah ini berarti 1 kan lebih besar dari 0, maka Y-nya itu 1. Masukkan di sini angka 1. Nah, ini kan antara target nih, min 1 dengan 1, itu kan belum sama ya. Maka kita akan lakukan cara-cara ini juga. Itu. Nah, karena ini bisa pakai Excel, jadi sebenarnya udah tinggal di copy paste aja. Gini. Tuh. Ya. Lanjut lagi, ini kita ngambil dari angka ini, masukin ke sini. Jadi sebenarnya memang gitu aja terus lanjutannya. Nah, ini sebenarnya ini juga bisa langsung di copy nih. Karena kan rumusnya masih sama ya, pasti ngaling-ngaling dari sebelumnya. Nah, untuk net 2, Y-nya berapa nih? Kita lihat lagi ke fungsi aktivasi. Untuk net sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 0, maka Y-nya pun sama. 1 di sini ya. Nah, ini juga kita perlakukan seperti ini nih. Kenapa? Karena di sini dia targetnya min 1, sedangkan Y-nya 1. Nah, Y belum sama dengan T, maka kita lanjutkan lagi rumus ini. Jadi ini sebenarnya kita bisa copy paste lagi ke bawah. Tuh. Kalau yang penasaran mungkin bisa ya, bisa diklik lagi rumusnya satu persatu ke sebelah kirinya gitu. Nah, untuk hasil yang di sini, kita copy paste lagi di sini sebagai bobot dan bias lama untuk data yang berikutnya. Di sini ada 1, 1, dan juga minus 1. Oke, ini bisa kita copy paste juga nih untuk netnya. Minus 3. Minus 3 itu dia kan lebih kecil lah dari 0 ya. Berarti angkanya minus 1 nih fungsi aktivasinya ketutupan ya. Tapi ini harusnya memang minus 1. Nanti bisa kelihatan begitu tabel Excel-nya tertutup. Ini minus 1. Nah, ini kita cek. Y sudah sama dengan T. Jika sudah sama, tadi kan ketentuannya cukup pakai bobot dan bias lama masing-masing. Karena bobot dan bias lama masing-masing semuanya 0, maka kita input di sini 0. Jadi rumus-rumus yang di atas tadi sudah tidak perlu dipakai lagi. Gitu. Nah, kalau yang ininya sih sama ya. Kita bisa copy paste. Ini saya note di sini ya.
Nah, ini bobot dan bias baru yang di akhir ini, di data terakhir ada bobot 1 sama dengan 1, bobot 2 sama dengan 1, kemudian bias barunya minus 1. Nah, 3 angka ini nih masing-masing akan dibuat di iterasi selanjutnya. Kenapa harus ada iterasi selanjutnya? Karena masih ada Y yang belum sama dengan T. Gitu. Ini rumus-rumus yang tentuan tadi, ini yang tadi ya, minus 3, kan lebih kecil dari 0, maka nilainya minus 1. Dan karena keduanya udah benar, maka kita pakai rumus ini. Jadi bobot baru pakai angka bobot lama, bias baru pun sama. Dia pakai bobot lama juga gitu. Jadi 000 kan bobot dan bias lamanya. Jadi kita masukin di sini 000. Setelah kita copy paste rumus di atasnya, keluar angka ini, kita masukkan di penyelesaian yang berikutnya. Ini kita lihat ya. 1, 1, min 1. 1, 1, min 1. Nah, kurang lebih caranya ini sebenarnya sama seperti yang pertama tadi. Hanya saja di sini target dan Y sudah sama. Jadi di sini targetnya 1. Nah, setelah dilakukan perhitungan, Y-nya 1. Targetnya min 1, di sini Y-nya sama dengan min 1. Kemudian di sini targetnya min 1, Y-nya pun sama. Begitu juga nih yang terakhir, di sini minus 1, di sini pun minus 1. Tuh, nah ini sudah ada catatannya yang masing-masing ya. Jadi di warna ini nih, itu ngambil dari epoch yang pertama tadi, iterasi yang pertama. Kemudian yang diwarnakan pink ini, dikatakan Y sama dengan T, atau Y sudah sama dengan targetnya. Maka, karena hasilnya sudah seperti ini, iterasi pun dihentikan, sebab jaringan sudah mengenali pola. Dikatakan sudah mengenali pola karena Y dan T sudah sama. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian dari kami, dari kelompok 10 yang merupakan mahasiswa kelas S8J. Presentasi ini ditujukan untuk tugas mata kuliah jaringan syaraf tiruan dengan dosen pengajar kami, yaitu Bapak Furkoni Yudhistira SSI MKOM. Terima kasih sebelumnya. Nggak perlu like, subscribe, share, nggak usah. Kita sama-sama masih belajar. Mohon koreksinya apabila salah ya. Dan saran yang baik, kritik juga kita perlukan untuk tugas-tugas kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.